nikah sama istri yang pertama, namanya Syarah. Siapa? Syarah. Berapa puluh tahun tidak punya anak. Akhirnya Syarah menyarankan kepada Nabi Ibrahim supaya nikah lagi. Nikahlah, pendek cerita, dengan Siti Hajar. Siti Hajar punya anak yang namanya Ismail alaihissalam. Setelah lahir Ismail, 13 tahun Ismail lahir, Nabi Ibrahim sama Siti Syarah kedatangan 2 tamu. Tetapi tamunya itu heran, dikasih makan tidak dimakan, dikasih minum tidak diminum. Nabi Ibrahim bertanya, siapa sebenarnya kamu? Saya malaikat. Mau apa datang ke sini? Mau memberi kabar bahwa Syarah akan punya anak. Kedengaran sama Siti Syarah, mungkinkah saya punya anak? Padahal saya sudah umur 90 tahun. Nabi Ibrahim pada waktu itu umurnya 100 tahun. Tapi yakin karena yang datangnya malaikat. Akhirnya Siti Syarah hamil, lahirlah seorang bayi yang namanya Ishak alaihissalam. Dari Ishak menjadi nabi dan rasul. Dari Ishak lahirlah Yakub alaihissalam. Yakub menjadi nabi dan rasul. Dari Yakub banyak anak-anak durianya, di antaranya anaknya Yusuf alaihissalam yang menjadi nabi, menjadi rasul, dan menjadi penguasa pemerintah. Bontotnya Bunyamin, salah satu saudara Yusuf adalah Yahuda. Karena banyak durianya maka disebut Bani Israel. Bani adalah keluarga, Israel adalah Yakub. Bani Israel adalah keluarga besar Nabi Yakub. Dari keluarga besar Bani Israel lahirlah yang disebut Israel sekarang. Dari Nabi Yakub terus lahirlah seorang tokoh namanya Imron. Imron nikah dengan seorang perempuan namanya Hannah. Ketika Imron menikah sama Hannah, berdua nadar, ketika nanti kita punya anak laki-laki, maka anak laki-lakinya akan diwakafkan ke masjid. Hamil Hannah, lahir cuma bukan laki-laki, perempuan. Siapa perempuan itu? Siti Maryam. Siapa? Siti Maryam. Karena sudah menjadi nadar, Siti Maryam tetap ada di Masjidil Aqsa, tetapi tidak seperti laki-laki. Yang mengurus ngasih makannya adalah saudaranya Nabi Zakaria. Siti Maryam didatangi oleh Ruhul Kudus. Kita sering dengar Ruhul Kudus itu siapa? Malaikat Jibril. Siti Maryam didatangi Ruhul Kudus, kemudian tangannya ditiup, hamilah Siti Maryam, punya anak, lahir bukan di Aqsa, agak jarak beberapa kilo di kebun. Banyak makanan-makanan diturunkan dari surga. Ketika bayi kecilnya dibawa di perjalanan, banyak yang nanya, Maryam, anak siapa ini? Maryam diam saja, tanya aja anaknya. Hidup Al-Baghdadi. Kan bahasa Ini orangnya tegang semuanya. Bagaimana bisa nanya anak kecil? Ada beberapa anak kecil yang bisa ngobrol. Saya satu contoh aja. Salah satunya ada perempuan, ada orang yang ahli wirid di musola namanya Uzair. Ahli wirid, ahli dikir.
digoda sama perempuan, tidak tergoda. Akhirnya si perempuan itu zina dengan penggembala domba. Setelah hamil ngaku-ngaku saya ini dizinai sama si Ujer. Ujer itu yang suka di musola, suka wirid, suka dikir. Akhirnya sama masyarakat dihakimi, musolanya dibakar, Ujernya dikeluarkan. Setelah lahir, anaknya ngobrol, saya bukan anak Ujer, tapi saya anaknya penggembala. Akhirnya musolanya dibangunkan lagi, Ujernya diangkat lagi derajatnya, anak kecil. Ketika Siti Maryam bawa anak siapa? Tanya anaknya. Anaknya ngobrol, ana Abdullah, ana Rasulullah, saya adalah hamba Allah, saya adalah calon Rasulullah. Didengarnya oleh orang-orang Yahudi, ana ibnullah, saya anak Allah. Pantesan Siti Maryam tidak punya orang tua, tidak punya suami. Ini Isa adalah anak Allah. Maka orang Kristen punya Tuhan tiga. Tuhan Bapa namanya Allah, Tuhan Ibu namanya Maryam atau Maria, Tuhan Anak namanya Isa alaihi Salam. Di warga jangan tuh. hidup Imam Al-Ghazali. Kan disebutnya Trinitas. Trinitas. Trinitas, Kristen 3 dalam 1. Nabi Isa makin besar. Pendek cerita, Nabi Isa mau dibunuh, mau disalib. Jalan ini memang diakui sebagai Siapa yang dibunuh? Bukan Nabi Isa yang disalib. Dalam kitab Tafsir Munir jilid pertama ada 2 versi. Yang dibunuh adalah tokoh Yahudi namanya Totyanus. Ketika mau menangkap Nabi Isa, dia duluan datang mau menangkap. Wa ma qatalu wa ma sholaquhu walakin subbihalahu. Tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi diserupakan. Totyanus wajahnya diserupakan Nabi Isa, berbentuk Nabi Isa. Akhirnya ditangkap, dibunuh, disalib. Padahal itu tokoh Yahudi, namanya Yanus. Siti Maryam Tot. kenapa? Hah? Yanus. Ingat ya. Itu hari Siti Maryam. Ay. Hanya disalib. Satu versi. Yang dibunuh adalah pengikut Nabi Isa, namanya Hawariyun. Nabi Isa ada di dalam satu tempat, ada pengikut setia namanya Hawariyun Isnai Asar, 12 orang. Ditingkar oleh Yahudi, provokatornya setan. 4.000 orang meningkar Jadi diangkat ke langit nyaman. tempat. Nabi Isa tidak bisa keluar. Nabi Isa ceramah, hei Hawariyun, pengikut kami, siapa yang sanggup menggantiku? Resikonya dibunuh dan disalib, tetapi nanti berbarengan denganku di surga. Ngacu, saya ya Rasulullah, namanya Sirjis. Namanya Sirjis. Saya ya Rasulullah. Maka jubah dikasihkan, tongkatnya dikasihkan, keluar disalib. Barrofa'ahullahu dalam surat An-Nisa ayat 158. Barrofa'ahullah, ketika Sirjis keluar dari pintu, ditangkap, disalib. Barrofa'ahullah, Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Sekarang ada di langit kedua. Nanti akan turun. Nabi Isa sekarang masih hidup di langit ke. Buktinya ketika Rasul Isra Mi'raj ketemu dengan Nabi Isa di langit kedua. Kapan Nabi Isa turun? Ketika zaman Dajjal. Abah guru kita hidup, Abah Al-Junaidi. Masih ingat nggak Abah kemarin ngasih tausiah bahwa ketika kiamat tidak ada orang muslim, semuanya kafir. Betul. Saya jelaskan ada hubungannya dengan Nabi Isa. Nabi Isa nanti suatu saat turun ketika zaman Dajjal. Sekarang zaman zaman Tainiyah, yang baik banyak, yang jahat banyak, yang ibadah banyak, yang tidak ibadah banyak, campur. Namanya sekarang zaman Tainiyah. Setelah zaman Mim, zaman Mahdi. Setelah zaman Mim, zaman Dal, zaman Dajjal, yang biasa Masihin Dajjal.
Dajjal itu besarnya luar biasa. Sampai laut itu hanya cukup mata kaki. Kalau bakar ikan langsung ke matahari. Dajjal pengen apa? Duit banyak, kasihkan. Pengen apa? Pengen hujan, serba luar biasa. Menjelajah masyrik sampai pagi. Artinya Dajjal itu menjelajah. Hanya berapa ratus ribu orang yang mempertahankan Islam ikut ke Dajjal. Siapa yang membunuh Dajjal? Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah ke dunia, dibelah dunia. Dajjal masuk ke bumi, mati, dibunuh oleh Nabi Isa. Hidup Nabi Isa 40 tahun, nikah rumah tangga, hidupnya semua dunia kaya raya. Yang mau saudara maupun susah, semua kaya, semuanya muslim, dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Subur. Nabi Isa meninggal, timbulah zaman Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Kalau bahasa dulu zaman PKI, Quran sudah tidak dihormat, Ka'bah sudah tidak dihormat, maka timbul zaman Rohul Quran wal Ka'bah. Quran diangkat, disimpan lagi di Lauh Mahfuz. Ka'bah diangkat. Di dunia sudah tidak ada Quran, di dunia sudah tidak ada Ka'bah, di dunia sudah tidak ada muslim. Idza waqa'atil waqi'ah, terjadi kiamat. Tepuk tangan untuk Abah. Kemarin dengerin gak ceramah Abah? Betul. Ketika kiamat gak ada orang Muslim. semuanya kan? Hafid. Karena di dunia sudah tidak ada Quran dan Ka'bah. Paham sekarang? Am. Jadi nanti malam Jumat tahun baru 2021 Masehi itu Isa Al-Masih diangkat oleh Allah. Dari Isa Al-Masih diangkat oleh Allah hampir 570 tahun, hampir 600 tahun patah, tidak ada nabi dan rasul. Maka lahirlah nabi terakhir, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di istrinya Nabi Ibrahim, istri yang muda, Siti Hajar. Lahir Ismail, dari Ismail Quraisy lahirlah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan anak jadi nabi. Protes orang Yahudi, seharusnya yang menjadi nabi dan rasul, nabi yang terakhir harusnya turunan Bani Israel, turunan orang kaya, turunan ningrat, bukan turunan orang Quraisy yang tidak mampu. Maka orang Yahudi sampai kiamat tidak menerima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad turunan Quraisy. Termasuk Sulaiman. Hidup Jamal jadi. Yakinkan Nabi Muhammad turunan Ismail. Saya sampaikan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nijar bin Ma'ad bin Adnan bin Udda bin Muqawim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'ubah bin Yasjuba bin Nabat bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Tepuk tangan. Dari Ibrahim nyambung ke Nabi Adam, bin Ibrahim bin Tar bin Nahur bin Saru bin Ro'u bin Pali bin Aibar bin Saleh bin Arfasan bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lama bin Matusaleh bin Idris alaihissalam bin Jarod bin Mahlayir bin Kainan bin Yanis bin Sis bin Adam alaihissalam Jibril alaihissalam. Allah jalla jalaluhu. Tepuk tangan. Bisa nggak Bu? Ya. Kalau nggak bisa saya nggak jadi Rois Bu. Saya sama Abah itu saudara. Kita yang hadir semuanya saudara. Cuma dari mana kita tidak tahu. Apakah kita saudara ke Abah 50, apa 60, apa ke 70? Pasti yang hadir di sini semuanya nyambung. Sama-sama Kiai hari saya pasti nyambung. Tapi di mana nyambungnya? Karena semuanya kita turunan Adam, bercabang. Allah tidak mungkin kita kumpulkan di sini kalau kita bukan turunan Abah Junaidi Al-Baghdadi. Saya mungkin tidak bisa hadir di sini kalau saya bukan saudaranya Abah Al-Baghdadi.
Tapi gimana menyambungnya? Allah yang maha tahu. Betul? Betul. Ingat nanti malam Jumat tahun baru 21 Masehi itu sejarahnya Isa Al-Masih. Makanya seperti itulah ya yang disampaikan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Amin. Hidup jamaah Baghdadi. Luar biasa. Luar biasa. Selama manakib di Kerawang masih ada, selama manakib di sini ada, kiamat tidak akan terjadi. Betul. Janganlah berhenti manakib kalau tidak mau kiamat terjadi. Siap? Siap. Terus lakukan manakib ke sini karena inilah salah satu cara solusi yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah demi meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabarakatuh.